Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani, kelas PGMI 3D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah 6 bab, yaitu Seni Budaya dan Prakarya dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah. Yang pertama yaitu estetika. Estetika adalah sebuah filosofi. Yang pertama yaitu estetika seni. Estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari tentang nilai-nilai estetis yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap seniman dan rasa. Namun, pengertian estetika umumnya sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan yang indah yang terdapat di dalam alam. Estetika ilmu tentang seni dan keindahan pertama kali diperkenalkan ruang lingkup seni. Lingkup bahasan estetika meliputi dua pokok bahasan utama, yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan keindahan atau estetis dan persoalan yang berkaitan dengan seni. Ruang lingkup seni. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Yang pertama, seni terapan. Seni terapan adalah seni yang diciptakan selain bentuk yang indah juga dapat difungsikan atau digunakan atau dapat dipergunakan. Seni murni adalah seni yang hanya dapat dinikmati keindahannya saja. Oke, karakteristik berbagai jenis rupa yaitu yang pertama menggambar atau melukis, yang kedua membentuk, yang ketiga mencetak, yang keempat menggunting, melipat, menempel, yang kelima yaitu dekorasi, yang keenam yaitu membangun, yang kedelapan yaitu membangun papan. Manfaat seni yaitu yang pertama fungsi individu, yakni seni sebagai alat pemenuh kebutuhan meliputi yang pertama kebutuhan fisik. Seni terapan memang mengacu kepada kebutuhan fisik sehingga kenyamanan menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua yaitu kebutuhan emosional. Manusia adalah seorang yang emosi seperti mudah senang, mudah sedih, dan mudah marah dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi sosial, yaitu seni sebagai pencurahan kebutuhan sosial seseorang. Fungsi dan manfaat estetika yaitu sebagai menambah pengetahuan manusia mengenai nilai-nilai kesenian dan keindahan, meningkatkan rasa kecintaan serta apresiasi manusia pada alam dan seni budaya bangsanya, menambah kemampuan manusia dalam menilai sebuah karya seni, dan membangkitkan budaya apresiasi seni itu sendiri. Dalam estetika terdapat 3 aspek yang digunakan untuk menilai sebuah karya seni: absolutisme, anarki, dan relatisme. 6 faktor estetika dalam perancangan produk kerajinan fungsi pakai antara lain menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya minat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci, perupaan atau pewarnaan, kesan atau unggahan yang ditampilkan. Yang bab keduanya yaitu antropologi seni. Konsep kesenian. Dalam konteks teks sederhana, kesenian adalah sesuatu yang sifatnya menghibur. Namun, lebih mendalam, kesenian menjadi alat atau sarana manusia untuk mengekspresikan dirinya. Ekspresi tersebut timbul karena adanya pikiran dan suasana kehidupan. Ekspresi tersebut misalnya konsep dan struktur pikiran, sedangkan ekspresi yang muncul karena suasana. Pengertian kesenian sendiri yaitu menurut Soeharto R.I. Basmo B dalam bukunya Etnologi, kesenian adalah segala sesuatu ciptaan manusia untuk memenuhi atau untuk menunjukkan rasa. Keindahan kesenian merupakan hasil dari unsur budaya manusia, yaitu rasa. Bentuk-bentuk dari kesenian tersebut yaitu yang pertama seni rupa. Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan oleh indera peraba. Yang kedua yaitu seni sastra. Istilah sastra sendiri berasal dari bahasa. Bentuk seni yang berkembang di Indonesia yaitu seni rupa. Beberapa jenis seni rupa yang berkembang di Indonesia yaitu seni lukis, seni patung, dan seni ketiga yaitu drama. Konsep seni drama yang dimaksudkan konsep seni drama
pengertian kehidupan atau kerajaan dewa-dewi yang mempunyai ilmu yang kuat dan sebagainya. Langkah dalam mengarang drama yang pertama yaitu menentukan tema, menentukan persoalan konflik, membuat sinopsis, menentukan kerangka cerita, habis itu menentukan protagonis, antagonis, menentukan cara penyelesaian, menyiapkan penulis. Contoh seni drama yaitu Rendang Betawi, Ketoprak Jawa Tengah, Bentuk, Kuprak Jelantang, Wayang Jawa, dan selanjutnya yaitu seni budaya, musik dan unsur-unsurnya. Seni budaya, cabang-cabang seni budaya yaitu musik, teater, rupa, tari. Seni musik yaitu berasal dari kata mos, yaitu salah satu dewa mitologi dan kuno bagi cabang seni tertentu. Pengertiannya yaitu sebuah cetus ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk suara atau nyanyi. Suara atau bunyi dihasilkan dari manusia, vokal, dan alat musik. Notasi musik yaitu adalah lambang-lambang yang digunakan dalam sistem penulisan musik. Ada dua macam notasi musik. Yang pertama yaitu notasi angka, sistem penulisan musik dengan menggunakan angka sebagai lambangnya. Kedua yaitu notasi barok, sistem penulisan musik dengan menggunakan simbol atau lambang not yang disusun atau diletakkan pada balok-balok atau jajaran garis-garis ganda. Apresiasi musik, apresiasi itu kesadaran terhadap nilai seni budaya dan penghargaan pengamatan penilaian terhadap sesuatu. Syarat-syarat apresiasi musik yaitu yang pertama memiliki indera penangkap dan jernih terhadap musik, memiliki kepekaan rasa terhadap musik, mengetahui unsur-unsur supaya dapat memberi penilaian terhadap karya. Unsur-unsur musik yaitu nada dan tangga nada, tempo, irama, melodi, tekstur, bentuk, harmoni, dinamika, lirik, dan lingkungan sejarah masyarakat. Nada adalah bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar dengan kecepatan getar secara teratur. Merupakan unsur musik yang paling utama. Jarak antar nada disebut dengan interval. Tangga nada adalah sekumpulan nada dengan frekuensi getarnya berbeda satu sama lain dengan interval teratur dan tersusun secara urut dan satu oktav. Tempo, pulsa atau ketukan adalah satuan waktu yang menentukan lamanya satu nada yang dibunyikan atau disebut juga satuan waktu dalam musik. Irama adalah suatu urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dalam musik, sekelompok bunyi dan diam dan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya membentuk pola irama bergerak menurut tempo dengan irama. Irama yaitu juga merupakan pola atau kerangka waktu. Melodi yaitu susunan rangkaian nada yang terdengar berurutan sesuai dengan pola irama dan iramanya. Tekstur warna suara yaitu kekasan atau keunikan suara disebabkan oleh adanya perbedaan struktur. Harmoni yaitu aturan yang mutlak ketat dalam rangkai nada ataupun melodi. Bentuk atau komposisi musik adalah kerangka dalam suatu karya musik. Dinamika merupakan perubahan tirasi bunyinya suara musik. Lirik yaitu ungkapan linguistik yang membawa pesan yang efektif. Lingkungan sejarah masyarakat sangat mempengaruhi di mana musik itu sendiri tumbuh. Ciri-ciri lagu daerah bersifat tradisional. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa daerah, dinyanyikan dengan alat musik tradisional. Lagu diambil berdasarkan peristiwa atau kejadian setempat, jarang dicetapi penciptanya. Yaitu tentang seni tari. Seni tari itu gerak tubuh secara berulang yang dilakukan di tempat tertentu untuk keperluan pergaulan atau mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Menurut Bagang Seni, tari ialah gerak ritmis yang sesuai dengan irama dan bertujuan mengekspresikan perasaan kita. Konsep seni tari yaitu pertama yaitu ruang gerak. Ruang gerak berarti seseorang penari membutuhkan ruangan yang sesuai dengan jenis gerakan yang ditampilkan. Tenaga dibutuhkan dalam seni tari untuk mendapatkan gerak yang dinamis, ritmis, dan harmonis. Selanjutnya yaitu waktu. Dalam suatu tarian, estimasi waktu sangat bergantung terhadap bentuk gerakan yang akan ditampilkan. Tari yaitu kebutuhan harmoni, keseimbangan, dan dinamika. Jenis seni tari yaitu yang pertama seni tradisional, contohnya yaitu tari rakyat, tari klasik. Yang kedua tari kreasi baru, yaitu tarian yang dipakai untuk upacara ritual adat dan keagamaan. Yang ketiga yaitu tari kontemporer, yaitu tarian modern yang berkembang di Indonesia. Peran seni tari yaitu tari sebagai upacara, tari adat, tari agama, tari sebagai hiburan, tari sebagai pertunjukan. Bab 6 yaitu seni rupa kriya atau kreatif. Pengertian seni kriya. Seni kriya yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yakni ki yang artinya mengerjakan, yang mana dari kata tersebut kemudian